sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat dan tema pembicaraan kita hari ini adalah tentang hak asasi manusia. Ini merupakan pokok bahasan yang baru, bab baru, dan hari ini kita akan fokus atau melihat pembahasan kita tentang definisi dari hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian kita lihat juga tentang sejarah singkat munculnya konsep awal dari HAM ini, dan yang ketiga klasifikasi atau penggolongan dari hak asasi manusia. Kita lihat dulu yang pertama tentang definisi dari HAM. Itu yakni hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Artinya hak ini bersifat bawaan. Hak ini merupakan pemberian Tuhan dan bersifat melekat dalam diri manusia. Hak ini bukan diberikan oleh masyarakat atau negara di mana seorang individu hidup, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai pribadi manusia. Hak ini bersifat universal, artinya menyangkut semua orang dan berlaku di mana-mana. Universe, ya, jadi sangat jelas ya. Jadi hak ini bersifat bawaan. Jadi sejak orang lahir, hak itu sudah ada dalam diri orang itu. Oke. Kemudian poin penting yang berikutnya adalah kita lihat tentang contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup, jelas ini hak yang paling esensial dan fundamental. Yang kedua, hak untuk memilih agama sesuai keyakinan, jadi tanpa ada kewajiban dan paksaan. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak yang berikut mendapatkan perlakuan yang sama, tidak adanya diskriminasi, entah itu berlatar belakang sosial, pendidikan dan sebagainya, ataupun rasial. Dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pekerjaan. Kemudian poin penting yang berikutnya adalah kita lihat tentang sejarah singkat munculnya konsep HAM. Yang pertama, konsep HAM ini pada mulanya itu muncul atau digagaskan oleh bangsa-bangsa atau negara modern atau maju seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Tetapi pada mulanya konsep HAM itu digagaskan bukan secara internasional tetapi secara nasional yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan di Prancis. Itu pada abad ke-17 dan ke-18. Yang paling pertama adalah tahun 1689 di mana konsep HAM pertama kali digagaskan di Inggris, itu dengan dikeluarkannya Bill of Rights. Oke. Kemudian Amerika Serikat pada tahun 1776 itu dengan dikeluarkannya Virginia Declaration of Rights and Declaration of Independence. Ya, jelas ya. Kemudian pada tahun 1789 di negara Prancis dikeluarkan juga ini. Ini artinya sama seperti ini, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, ya. Dan ini kalau tidak salah artinya citizen, oke? Artinya menyangkut warga negara. Kemudian kita lihat bahwa negara-negara tersebut, Amerika, Inggris, dan Prancis, mereka itu merupakan instrumen-instrumen nasional yang pertama kali menetapkan pokok-pokok yang kemudian sekarang kita kenal dengan human rights. Jadi mereka itu merupakan perintis atau pelopor penegakan hak asasi manusia secara global, universal, dan internasional. Kemudian tadi kita lihat di Inggris, kemudian beralih ke tahun berikutnya itu pada tahun 1791 dikeluarkan lagi Bill of Rights di Amerika Serikat. Dan kemudian kita masuk pada abad yang berikutnya, yakni abad 19 sampai 20. Itu adalah di mana momen yang sangat penting karena konsep hak asasi manusia mulai berkembang di tataran internasional. Artinya negara-negara lain mulai menerima konsep dan gagasan hak asasi manusia. Dan menjadi puncak atau kulminasi atau titik sejarah itu adalah pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Kalian ingat ya, 48 ini tahun-tahun pemulihan setelah Perang Dunia Kedua, ya. Karena 45, 46 itu masih tahun-tahun penuh trauma karena semua bangsa mengalami Perang Dunia Kedua, mengalami dampak dan efek dari kekejian Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya perang tersebut, adanya kesadaran ya secara global untuk mendeklarasikan hak-hak asasi manusia. Maka dikeluarkanlah Universal Declaration of Human Rights. Jadi deklarasi universal, deklarasi global, internasional tentang hak-hak asasi manusia. Jadi di sini data ini penting karena komunitas internasional memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM. Dan ini menjadi titik puncak yang sangat penting. Pertanyaan kita adalah bagaimana dengan Indonesia? Kalau tadi kita lihat secara internasional, di Indonesia itu terlambat 50 tahun setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights. Itu yang sangat penting momen Indonesia adalah dirikannya Komnas HAM pada tahun 1993 dan pendirian Komnas HAM ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat Indonesia.
Kenapa? Itu karena banyak laporan dari masyarakat tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ini merupakan bukti tanggapan positif terhadap didirikannya lembaga tersebut. Kemudian yang paling penting juga adalah adanya TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Ini merupakan tonggak sejarah strategis dalam bidang HAM di Indonesia. Oke, semoga jelas, dan sekarang kita lihat penggolongan atau klasifikasi HAM. Yang pertama adalah hak-hak sipil dan politik. Ini menyangkut hubungan warga negara dan pemerintah. Relasi antara warga negara sipil dan pemerintah itu menjamin setiap warga memperoleh kemerdekaan, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpikir dan berpendapat. Ini sangat esensial dalam negara demokrasi. Kemudian hak kebebasan hati nurani dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, berorganisasi, kemudian hak untuk mendapatkan kesamaan depan hukum dan perlindungan hukum di depan pengadilan, dan hak partisipasi dalam pemerintahan. Itu adalah hak-hak sipil dan politik dari klasifikasi HAM yang pertama. Dan yang kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti luas, menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan seperti hak mendirikan keluarga, hak mendapatkan kerja, hak memperoleh pendidikan, hak tingkat kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga, hak jaminan waktu sakit dan di hari tua, hak atas lingkungan hidup sehat, hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan. Ini merupakan klasifikasi hak yang kedua, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi jelas ya, dari penggolongan HAM ini, kemudian sejarah singkat tadi, dan juga definisi. Oke, sebagai ending atau penutup dari pertemuan kita hari ini, ada penugasan. Saya meminta kalian untuk mencari informasi di internet tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2020 kemarin. Tuliskan informasi tersebut maksimal 5 kasus, dan saya meminta kalian mengumpulkan dalam aplikasi Psikologi paling lambat jam 8 malam. Tugas ini wajib dan harus dikerjakan karena ini adalah semester penentuan. Oke, hari ini sampai di sini, dan terima kasih telah mendengarkan pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang selanjutnya.